Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Rani. Kenapa dia tidak masuk? Sakit. Rani saja tidak masuk hari ini. Jadi Rani ya. Rani saja ya yang tidak masuk hari ini. Baik. Pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai energi panas. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi benda-benda pada konsep perpindahan kalor. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan konsep dari perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, Ibu mempunyai beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa kamu pernah memegang gagang panci di atas kompor yang menyala? Apakah kamu merasakan panas? Yang kedua, mengapa baju yang basah jika dijemur di bawah sinar matahari bisa kering? Yang ketiga, apakah perpindahan kalor berhubungan dengan sumber energi? Apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu tadi? Di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sumber energi panas. Ada yang tahu sumber energi panas itu apa? Ya, sumber energi panas adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas. Contoh dari energi panas ini yang pertama adalah matahari. Matahari memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk mengeringkan pakaian. Yang kedua, mengeringkan makanan. Yang ketiga, menghasilkan energi listrik tenaga surya. Yang keempat, menjaga kesehatan tulang. Yang kelima, sumber penerang alam. Yang terakhir yaitu membantu proses pertumbuhan pada tumbuhan. Selain itu, matahari juga memiliki manfaat bagi alam semesta. Yang pertama yaitu menerangi bumi. Yang kedua, membantu terjadinya siang dan malam. Yang ketiga, berperan dalam terjadinya awan. Yang keempat, sumber energi pada panel surya. Yang kelima, berperan dalam proses fotosintesis. Yang terakhir, terjadinya siklus perputaran air. Selain sumber energi panas dari matahari, energi panas juga dapat terjadi karena gesekan suatu benda. Misalnya, gesekan kedua telapak tangan. Gesekan kedua telapak tangan ini dapat menghasilkan energi panas yang dimana tangan kita akan terasa hangat. Energi panas ini memiliki sifat, yaitu yang pertama, tidak dapat dilihat. Yang kedua, tidak dapat didengar. Yang ketiga, tidak mempunyai bau. Yang keempat, dapat berpindah
berpindah ke tempat lain. Pada energi panas ini akan terjadi perpindahan panas atau kalor dalam kehidupan sehari-hari. Ibu ingin bertanya, apa kalian tahu contoh nyata perpindahan kalor yang terjadi di rumah? Ada yang tahu? Belum ada ya? Baik, di sini ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih perpindahan kalor itu. Pada energi panas ini yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, ada beberapa macam perpindahan panas yang terjadi. Yang pertama yaitu konduksi. Konduksi biasanya disebut dengan perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Perpindahan kalor secara konduksi ini terjadi pada zat padat. Contoh dari konduksi ini adalah saat kamu membuat teh dan memegang ujung sendok yang kamu masukkan ke dalam air panas, apa yang akan terjadi? Ya, lama-lama ujung sendok yang kamu pegang akan terasa panas. Peristiwa ini merupakan salah satu perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konveksi ini biasanya terjadi pada zat cair dan zat gas. Contoh dari konveksi ini yaitu saat kita merebus air. Jadi peristiwa merebus air ini termasuk perpindahan kalor secara konveksi. Yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara. Contohnya, saat berkemah di pegunungan. Udara di pegunungan sangat dingin. Untuk menghangatkan tubuh, maka kita menyalakan api unggun. Nah, panas dari api unggun tersebut dapat sampai ke tubuh tanpa melalui zat perantara. Perpindahan tersebut dapat dikatakan sebagai radiasi. Apa sudah paham dari penjelasan yang ibu sampaikan tadi? Setelah kalian mengamati PPT yang ibu tampilkan dan jelaskan tadi, coba kalian membuat peta konsep tentang perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah energi panas dapat berasal dari matahari, gesekan antara benda, dan api. Yang terakhir yaitu perpindahan panas ada 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Baik, di sini ibu mempunyai lembar kerja siswa, nanti kalian kerjakan. Yang pertama yaitu nanti kalian mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar yang termasuk dalam konveksi, konduksi, dan radiasi. Yang kedua, kalian mengamati gambar yang sudah ibu sediakan dan kemudian nanti kalian jawab pertanyaannya. Kalian bisa mengerjakan soal tersebut di Edmodo yang sudah ibu sediakan. Sebelum pembelajaran diakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sampai di sini pembelajarannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.